Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Hai guys. Okay guys, kita bertemu lagi nih di video reaction Nora untuk kali ini. Terima kasih semua yang masuk, yang menonton untuk kali ini. Okay, seperti biasa Nora akan sentiasa mendoakan buat teman-teman semua agar sentiasa diberikan kesihatan tubuh badan yang sihat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kehidupan kita semua. InsyaAllah. Okay guys, terima kasih semua yang masuk, yang menonton. Okay, dan untuk kali ini kita akan sambung mereaksi mengenai video-video Indonesia yang terbaik. Okay, dan kali ini kita mau mengetahui banget ni ya mengenai 10 projek besar Ibu Kota Nusantara. Yang ini Nora mau mengetahui banget. Pernah dikatakan Ibu Kota Nusantara ni adalah kota impian masa depan. Jadi kita mau mengetahui segala pembangunan yang akan dibina ini. Okey, untuk pengetahuan Nora sekali ya, Nora mau mengetahui banget yang sebenar-benarnya projek 10 projek besar ini yang akan ditubuhkan di Ibu Kota Nusantara ini guys. Jadi sekarang ni memang kita mau mengetahui banget mengenai IKN ya. Jadi tanpa kita membuang waktu lagi, yuk kita sama-sama semak video ini. Pemerintah akan melakukan pemindahan ibu kota negara dari kota Jakarta ke IKN Nusantara secara bertahap. Dimulai di tahun dari Jakarta 2024 ke ini. Ibu Kota Karena itu, Nusantara. diharapkan upacara kemerdekaan Indonesia ke-79, IKN menandai Indonesia memiliki ibu kota baru nantinya. Beberapa proyek pembangunan pun dikebut pengerjaannya demi mewujudkan hal tersebut. Proyek-proyek lainnya pun masih dalam tahap realisasi. Nah, apa aja sih proyek besar yang bikin IKN bakal istimewa di mata dunia? Kalian penasaran kan? Berikut ini 10 mega proyek di IKN Ibu Kota 10 Baru mega project Nusantara Indonesia. IKN. Tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Ya, Let's go. subscribe. Yang pertama ada Istana Garuda IKN sebagai tempat Istana tinggal Presiden Garuda Indonesia nantinya. Istana kepresidenan yang baru di Ibu Kota Nusantara diberi nama Istana Garuda. luar Bisa biasa dibilang ya istana dia ikonik punya ini strukturnya diharapkan tuh. merupakan puncak dari sebuah inovasi arsitektur. Istana baru ini sangat diharapkan menjadi ikon IKN terutama dengan adanya cantik desain guys menyerupai yang burung punya Garuda yang reka mengepakkan bentuknya. sayapnya. Burung Garuda pada Istana Garuda dibangun dari kerangka baja, bagian cangkang dari tembaga, kuningan dan galvalum yang merupakan bahan anti karat. Istana Garuda karya bahan Nyoman anti karat Nuarta tersebut dibangun di alas lahan seluas 55,7 hektar dengan luas tapak luar biasa. 327.200 meter persegi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belak-belakan mengenai biaya pembangunan Istana Negara tersebut di IKN beserta lapangan upacaranya. Istana Negara dibangun dengan anggaran APBN sebesar 1,34 triliun, bahkan bisa menyentuh angka 2 triliun kemungkinannya. Anggaran yang angka 2 sangat triliun fantastis ya, guys. Apakah kita bisa benar-benar realisasikan itu? So buat sekarang sih sudah hampir selesai ya pembangunannya. Nomor 2 ada Masjid IKN Nusantara. Masjid IKN nih. Masjid IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur telah dimulai pembangunannya. Khusus bangunan utama yakni Masjid Negara IKN yang dirancang dengan kapasitas mencapai 61.317 jemaah guys. menyerupai sorban. Nah, Nyoman Nuarta, sang perancang masjid menuturkan bahwa khusus pintu masjid didesain untuk mengakomodasi arah angin. Tak seperti masjid lainnya di sekitar IKN, Masjid Negara akan luar dikelilingi biasa. air embung yang nuansanya cukup cantik. Serta penampilan desain eksterior dan interior unik, yang guys. memikat. Proyek gedung Insya Allah dan dia punya kawasan reka masjid dan bentuknya IKN tuh. sendiri berdiri di alas lahan seluas 3,2 hektar dengan nilai kontrak konstruksi mencapai 1 triliun rupiah atau tepatnya 940 miliar rupiah. Dengan nilai segitu bisa kebayang lah ya guys gimana megahnya Masjid IKN nantinya jika sudah rampung. Pasti jadi masjid ikonik yang gak kalah dari Masjid Fathahillah, Istiqlal atau Al Jabar dan kawan-kawan. 3. Rumah Menteri IKN. Nah, ngomongin ada rumah menteri. IKN, guys. Pejabat setingkat menteri akan mendapatkan rumah dinasnya di IKN yang dibangun satu komplek dan bertetanggaan dengan menteri lainnya. Luas bangunannya mencapai 580 meter persegi dan luas lahannya mencapai 1000 meter persegi. Proses pembangunan rumah tersebut ditargetkan bakal selesai dan siap huni pada Juli tahun 2024 ini. Progresnya sudah mencapai 90%. 10%-nya tinggal interior saja. Nah, pada
Awal tahun 2023, saat rapat dengan pejabat DPR RI dengan Kementerian PUPR disebutkan bahwa pembangunan 36 rumah dinas menteri menelan biaya sebesar 519,06 miliar rupiah, yang berarti pembangunan per unitnya untuk rumah menteri di IKN mencapai angka kurang lebih 14 miliar rupiah. Angka yang nggak sedikit ya, dan terbilang anggaran rumah yang cukup mewah. Ya, semoga aja kinerja menteri yang diberi fasilitas mewah ini makin membaik untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ya, betul. 4. Rumah Sakit Internasional Rumah sakit internasional ya, ini Nora tak tahu lagi. Lalu telah resmi memulai pembangunan rumah sakit pemerintahan di ibu kota Nusantara, yakni Rumah Sakit Umum Pusat IKN RSUP IKN. Ini menjadi RS keempat yang dibangun di kawasan IKN. Yang sebelumnya ada Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Abdi Waluyo, dan Rumah Sakit Mayapada. Ketiga rumah sakit ini dibangun oleh pihak swasta, sementara RSUP IKN dibangun sendiri oleh pemerintah. Nah, RSUP IKN memiliki luas lahan 1,859 hektar dan menerapkan konsep bangunan hijau, memanfaatkan air hujan dan air daur ulang sebagai sumber air alternatif serta sanitasi hemat air. Adapun anggaran yang dibutuhkan mencapai 550 miliar rupiah. RSUP IKN bakal memiliki 20 lantai dengan fasilitas 250 tempat tidur. Semoga fasilitasnya oke banget ya untuk melayani warga ke depannya. Kan rumah sakit internasional sebutannya, jadi nggak boleh kalah lah ya sama RS-RS swasta lainnya. 5. Jalan tol IKN. Demi menunjang kelancaran jalan tol transportasi dan IKN. logistik di IKN, salah satu proyek yang juga dibangun adalah jalan tol. Dibuat langsung menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR pun menargetkan jalan tol akses menuju IKN mulai dapat dilalui secara fungsional pada Juni 2024 ini. Total keseluruhan pembangunan jalan bebas hambatan menuju IKN sepanjang 70,29 km. Sehingga dengan panjang jalan tersebut, total besaran anggaran yang dibutuhkan mencapai 70,29 triliun rupiah tanpa tambahan uang pembebasan lahan. Kita tahulah ya bahwa jalan tol adalah jalan bebas hambatan yang kehadirannya saat ini cukup penting dalam pengembangan sebuah kota modern. 6. Gedung Mabes Polri IKN. Ya, gedung seperti Mabes tampilan kantor Polri. polisi biasanya, markas besar atau Mabes Polri di ibu kota Nusantara didesain dengan mewah dan asri, bahkan mirip hotel di Nusa Dua Bali yang mewah-mewah itu. Menurut kurator ibu kota Nusantara, Ridwan Kamil, mengatakan tidak akan ada kantor polisi di seluruh dunia yang memiliki tampilan sekeren Mabes Polri. Ya, betul. Gedung Mabes Keren Polri banget, pun guys. akan menempati lahan seluas 3,8 hektar. Berdasarkan data dari laman resmi layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, Kementerian PUPR, proyek pembangunan Mabes Polri IKN akan menelan dana APBN sebesar 1,4 triliun. Angka yang bikin Mabes Polri sangat-sangat mewah ya guys. Dan semoga aja kinerja Polri juga akan semakin baik ke depannya. Gak ada yang namanya oknum-oknum lagi. Hehehe. 7. Hotel Nusantara. Selanjutnya ada hotel pula, guys. Nusantara yang dibangun Pasti berluas 20.164 meter persegi dengan tinggi bangunan mencapai 43,10 meter. Bangunan hotel yang terdiri dari 9 lantai ini bakal memiliki kamar sebanyak 191 unit dengan 6 tipe kamar. Bangunan hotel plus mall dan perkantoran modern merupakan hasil investasi dari konsorsium dan pengusaha kaya Indonesia yang diinisiasi oleh Agung Sedayu Group atau ASG yang terdiri dari 10 perusahaan swasta terkemuka dalam negeri senilai 20 triliun rupiah. Untuk biaya pembangunan hotel sendiri nilainya lebih dari 1 miliar rupiah. Pembangunan hotel Nusantara di IKN pun terus dikebut agar dapat digunakan oleh para peserta upacara HUT Indonesia ke-79 di IKN Agustus 2024 mendatang. Nah, pada 1 Mei 2024 lalu, progres pembangunan hotel sudah mencapai 82%. Ya, guys. Uangnya ada, hampir siap ya. Nyata berkembang. Syukur deh, jadi proyeknya nggak asal ngawang-ngawang aja dan nantinya membuat IKN ini menjadi distrik yang ramai. 8. Bandara VVIP IKN. Bandara, ada bandara juga. VVIP IKN yang ditargetkan beroperasi penuh pada Desember 2024. Bandara ini memiliki terbaik luas sekali. 347 hektar dengan Siap ada runway bandara, 3.000 guys. kali 45 Harus kan? meter dan mampu melayani Serba pesawat lengkap nih berbadan ibu kota besar. Nusantara Plus nih. dengan terminal seluas 7.350 meter persegi. Betul-betul membuat penumpang dapat dilayani dengan nyaman dan baik. Adapun anggaran yang dikucurkan untuk proyek Bandara VVIP IKN ini mencapai 4,5
triliun rupiah. Dengan anggaran super dahsyat ini, timbul pertanyaan dari warganet, apa bandara ini nantinya hanya digunakan bagi para pejabat saja dan kementerian, atau juga akan bisa digunakan oleh publik seperti kita yang ingin ke IKN ya? Untuk menjawab spekulasi ini, Mimin pikir menunggu bandara tersebut rampung dulu aja kali ya. 9. Pelabuhan logistik IKN. Selanjutnya ada pembangunan pelabuhan logistik material dan logistik IKN. Pelabuhan ini dikerjakan oleh Kementerian PUPR di Kelurahan Pantai Lango, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, wilayah pesisir yang dekat dengan IKN pusat. Adapun anggaran pembangunan pelabuhan bersumber dari dana APBN sebesar 99,7 miliar rupiah. Pelabuhan ini berperan vital karena jarak pelabuhan ke kota Nusantara yang lebih dekat dibanding pelabuhan-pelabuhan lainnya. Luas lahan mencapai 4,5 hektar. Tujuan pelabuhan ini dibangun agar mempercepat proses kedatangan dan perpindahan barang untuk kebutuhan pembangunan kota Nusantara. Tapi dana yang dibutuhkan untuk bangun pelabuhan ini gak main-main ya guys, apalagi diambil dari APBN yang pastinya akan memberatkan anggaran negara dan uangnya bukan dari investasi swasta. Yang ke-10, kantor pemadam kebakaran IKN. Kantor pemadam kebakaran. Keamanan wajib lah ya. Yaitu ini perlu adalah pemadam kebakaran IKN. Ini harus ada nih guys. Persis berada di belakang Istana Presiden. Anggaran yang dibutuhkan untuk proyek ini mencapai 265,5 miliar rupiah. Tentu aja kantor amat dibutuhkan di IKN ini. Tugasnya sangat vital kalau apa-apa terjadi kebakaran. Jangan merusak fasilitas dan merambat ke tempat lainnya. Dan asal kalian tahu, damkar tidak hanya mengerjakan soal kebakaran aja ya guys. Karena itu proyek ini sangat sesuai dan dihadirkan di IKN. Harapan Mimin sih jika kantornya sudah rampung, semoga aja bisa membuka lowongan pekerjaan untuk warga setempat biar bisa mengurangi pengangguran juga kan. Nah, menurut kalian anggaran pembangunan infrastruktur di IKN udah sesuai belum nih? Dan apakah hasil pembangunannya nanti bakal sesuai dengan rancangan arsitekturnya ya? Atau nanti malah beda dan gak sesuai sama gambaran arsiteknya? Karena kan banyak ya yang gambarannya luar biasa tapi ternyata hasilnya berbeda, nggak sesuai ekspektasi. Sama kira-kira IKN butuh infrastruktur wajib apalagi nih yang penting dan harus dibangun dari sekarang? So tulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Bye bye. Oke guys, so itu dia ya 10 projek besar Ibu Kota Nusantara. Masya Allah, cukup lengkap sekali ya apa yang ingin dibangunkan di Ibu Kota Nusantara. Tadi kita lihat ada rumah sakit ya, tadi ada lagi gedung Polri yang cukup mewah, cukup megah sekali dia punya struktur bangunannya itu. Waduh, dan masjid nih yang cukup unik banget. Masya Allah, lagi ada banyak lagi yang tadi disebutkan. Okey, sangat bagus, cukup lengkap nih guys untuk dijadikan satu ya Ibu Kota Nusantara ni ya. Harus gedung-gedung yang harus dibina itu adalah satu keperluan ni yang memang wajib ada ini guys ya. Jadi apapun memang terbaik sekali, memang sangat luar biasa. Orang gak sabar nih melihat gimana hasilnya nanti Ibu Kota Nusantara ini. Dan orang sangat respect banget dengan Presiden Jokowi ya, Bapak Jokowi. Sememangnya luar biasa sekali dia punya usaha untuk membangunkan Ibu Kota Nusantara ini, benar-benar mantap banget nih guys ya. Sememangnya luar biasa. Okey, kita dapat melihat betapa megahnya sekarang ini Ibu Kota Nusantara lagi tengah dibangunkan. Belum lagi selesai kesemuanya tapi udah nampak megah, udah nampak keren banget ini guys ya. Jadi apapun sememangnya luar biasa banget. Okey, jadi apa pula pandangan teman-teman semua mengenai video yang telah kita reaksi tadi? Seperti biasa, jika ada teman-teman yang ingin memberikan pandangan, jangan lupa untuk tinggalkan komen di ruangan komentar di bawah ya. Dan nanti Nora akan baca ini guys. Okey guys, kita akan bertemu lagi di video Nora yang seterusnya pula. Jadi pastikan teman-teman semua stay tune. Sampai sini sahaja video reaction dan kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. So, Assalamualaikum.